Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang smelting dan refining. Ini merupakan deretan proses dari pirometalurgi setelah kemarin proses praolahan, yaitu aglomerasi, drying, roasting, selanjutnya ada smelting dan refining. Pada proses smelting ini adalah proses pemanasan untuk menghasilkan logam atau mat. Mat itu adalah logam hasil lelehan logam dari sulfida, itu disebut mat. Terus di smelting ini membutuhkan agen produksi, itu bisa karbon, bisa sulfur, bisa sulfida. Furnace yang digunakan adalah reverberatory furnace, blast furnace, electric arc furnace. Pengotor itu lebih susah terbakar sehingga membutuhkan flux agar bisa menjadi slag. Nah, kesetimbangan dari smelting ini jadi mineral plus pengotor plus reduktor atau reducing agent plus flux itu akan menghasilkan metal atau matte plus slag plus gas. Nah, untuk furnace yang digunakan untuk blast furnace itu kita sebut dengan reduction smelting. Untuk reverberatory furnace kita sebut matte smelting. Kenapa? Karena pada reverberatory furnace ini biasanya memang dikhususkan untuk biji-biji sulfida. Makanya di sini disebutnya matte smelting, sedangkan electric arc furnace itu bisa keduanya, bisa reduction smelting dan matte smelting. Untuk matte smelting itu tidak membutuhkan reduktor lagi atau reduction agent lagi, karena sulfidanya sendiri sudah bisa menjadi reduktornya. Nah, ini gambaran dari blast furnace. Ini gambaran dari reverberatory furnace. Nanti umpannya dimasukkan ke sini. Di sini ada burner. Nanti dia meleleh akan menghasilkan slag. Di sini akan menghasilkan metal. Di sini ada gas keluar. Ini untuk electric arc furnace. Dia menggunakan elektroda. Nanti menghasilkan di sini arc ini sangat panas sehingga dapat mencairkan logam. Nah, tadi pada proses smelting logam itu membutuhkan flux. Kenapa sih butuh flux? Karena digunakan untuk kenapa sih ditambahkan flux? Jadi flux ini juga agar bisa menghasilkan viskositas slag yang rendah sehingga menghasilkan fluiditasnya yang tinggi. Terus digunakan untuk temperatur logam yang lebih rendah. Jadi flux yang digunakan ini itu tergantung dari tipe kimianya masing-masing. Nah, kriteria pemilihan flux yang kita gunakan itu seperti apa? Itu memiliki sifat yang sama dengan pengotornya. Terus sifatnya itu harus bisa dibutuhkan dalam slag dalam hal densitas atau viskositas. Nah, untuk slag asam itu menggunakan basic oxide, contohnya Ca sebagai flux. Untuk slag basa menggunakan acidic oxide, contohnya adalah silika yang digunakan sebagai fluxnya. Nah, setelah flux di smelting juga ada yang namanya slag. Slag adalah larutan atau solution dari molten oksidanya. Jadi molten oksidanya ini kita sebut dengan slag, atau logam plus oksidanya itu disebut dengan slag. Slag ini juga merupakan hasil sampingan dari
logam cairnya. Slag ini akan terpisah dengan logam cairnya itu karena dia memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan logam cair dan dia itu tidak bercampur dengan logamnya. Nah, di slag ada yang namanya slag basisitas. Ini sangat penting untuk basic oxide atau oksida basa. Itu contohnya adalah FeO, MnO, CaO, MgO, N2O dan seterusnya. Contoh oksida asam itu adalah SiO2, P2O5 dan seterusnya. Nah, slag basisitas ini memang digunakan untuk menghitung sifat kebasaan dari suatu slag. Itu rumusnya adalah jumlah dari semua oxide basa dibagi oxide asam. Seperti itu. Nah, viskositas slag juga sangat penting. Itu viskositas berfungsi untuk mengontrol fluiditas slag. Slag harus dapat mudah dikeluarkan pada saat tapping baja, sehingga viskositas ini berbanding terbalik dengan fluiditasnya. Semakin tinggi viskositas, semakin tinggi atau semakin rendah viskositasnya, fluiditasnya juga semakin tinggi. Ini viskositasnya ini tergantung dari suhu, komposisi, persen solid dari slagnya. Nah, untuk struktur dari slag sebagian besar berbentuk silika, di mana silika ini memiliki viskositas yang sangat tinggi pada titik melting point. Nah, pada smelting juga ada yang namanya carbothermic reaction. Pada carbothermic reaction ini dia menggunakan karbon sebagai reduktornya. Itu dia biasanya bisa menghasilkan karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Contoh reaksinya ini seperti dalam blast furnace, itu penggunaannya adalah karbon, kokas atau batu bara C, itu dinamakan dengan karbotermik. Di smelting ada lagi yang namanya metalotermik. Jadi proses reduksinya itu proses reduksi suatu metal oksida atau suatu biji oksida menggunakan suatu logam. Jadi kalau tadi itu menggunakan C, jadi namanya karbotenik. Kalau ini menggunakan logam, misalnya di sini ada Al atau di sini ada Ca, logam sebagai pereduksinya. Dengan reaksi Fe23 plus 2Al diharapkan menghasilkan 2Fe plus Al23 untuk TiO2 plus 2Ca menjadi 2CaO plus Ti. Nah, perbedaan dari karbotermik dan metalotermik adalah di sini tentu ada kontaminasi dari karbon, di sini tanpa kontaminasi karbon, di sini dia lebih murah, di sini dia lebih mahal, ini skalanya lebih besar, ini skalanya lebih kecil. Di sini biasanya terbentuk karbida pada temperatur tinggi, kalau ini di sini dihindari pembentukan karbida. Pemilihan keduanya ini tergantung dari biji atau oksidanya masing-masing. Tapi metalotermik ini memang cenderung dia skala kecil karena biasanya digunakan untuk biji-biji oksida yang memang agak sulit atau memang agar menghasilkan logam lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses refining. Refining adalah proses pemurnian dari logam yang masih ada pengotornya. Jadi ada beberapa tipe, ada fire refining, ada liquefaction method, ada distillation method, oxidation method, electrolytic method. Ini contoh gambarannya. Tadi ada fire refining. Fire refining itu biasanya pada proses refining copper atau tembaga, pada proses
pemurnian tembaga, fire refining itu dilakukan dileburnya berulang kali agar menghasilkan tembaga yang lebih murni. Kalau untuk liquefaction method itu digunakan berdasarkan perbedaan melting point. Jadi misalnya kan masih ada pengotor sama logam masih bercampur. Jadi melting point-nya dibedakan agar menghasilkan logam yang lebih murni. Kalau ini distillation method itu biasanya bertingkat didasarkan pada boiling point masing-masing sampai didapatkan logam yang lebih murni. Satu lagi electrolytic refining itu menggunakan proses elektrokimia. Di sini ada anoda copper yang kurang murni, di sini ada pure copper sebagai katoda. Nanti anoda yang kurang murni ini akan berpindah menjadi anoda yang lebih murni. Oke, di sini ada 2 pertanyaan untuk tugas. Yang pertama, menghitung persentase zinc yang dihasilkan, Zn yang dihasilkan. Yang ini hitung basisitas dari slagnya. Oke, baiklah, terima kasih. Itu pemaparan materi saya hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.